Hello again everyone. Kalau kita lihat US Treasury Yield 10 tahun dan 2 tahun, keduanya masih menunjukkan tren yang cukup kuat ya dengan harga bergerak di atas SMA 50 dan SMA 200. Ini menunjukkan bahwa pasar masih berekspektasi suku bunga The Fed akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau yang biasa disebut higher for longer. Kenaikan pada 2 tahun yield ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga dalam jangka pendek. Sementara kenaikan yield 10 tahun ini menunjukkan investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi karena ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi ke depan. Ini secara fundamental, kenaikan yield membuat aset berbasis dolar menjadi lebih menarik karena menawarkan return yang lebih tinggi. Ini dampaknya kondisi ini cenderung mendukung untuk penguatan US dollar dan menjadi sentimen negatif terhadap gold dan aset lain yang berkorelasi negatif terhadap US dollar seperti Euro USD, GBP USD, dan lain-lain. Ini karena gold ini tidak memberikan imbal hasil ya. Jadi inilah yang membuat ketika obligasi mengalami kenaikan sehingga membuat US dollar mengalami kenaikan juga. Dan ini membuat gold cenderung mengalami penurunan karena gold ini tidak memberikan imbal hasil. Jadi selama US Treasury Yield masih mempertahankan tren bullish, tekanan terhadap harga gold masih berpotensi berlanjut ya. Oke, kalau kita beralih ke DXY, di sini pada time frame daily-nya, secara bigger picture DXY ini masih dalam tren bullish ya sejak awal tahun 27 Januari lalu. Hal ini terlihat struktur harga yang masih membentuk higher high, higher low ya. Serta harga yang konsisten bergerak di atas SMA 50 dan SMA 200 sejak bulan Mei lalu. Selama harga masih mampu bertahan di atas kedua simple moving average ini, bias utama masih cenderung bullish dan peluang kenaikan lagi ini masih sangat terbuka ya untuk DXY. Untuk time frame 4 hour-nya sebelumnya kita melihat sempat dalam kondisi downtrend ya pada structure internal. Namun setelah terjadinya market structure shift, peluang perubahan trend dari bearish menjadi bullish ini mulai terlihat. Untuk pembukaan atau beberapa hari ke depan saya expect untuk DXY ini berpotensi pullback terlebih dahulu sebagai retracement sebelum kembali melanjutkan kenaikannya ya. Selama structure bullish masih di maintain, target kenaikan terdekat berada di area 101.968 ya. Nah, secara intermarket, penguatan US dollar atau DXY ini juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pergerakan gold dan market lain yang berkorelasi negatif seperti Euro USD dan lain-lain. Hal ini karena US dollar, US Treasury Yield, dan gold secara historis memiliki korelasi yang cenderung negatif. Artinya, apabila DXY dan yield kembali melanjutkan kenaikan, maka tekanan terhadap harga gold berpotensi meningkat sehingga peluang penurunan gold ini masih lebih besar ya. Seperti itu. Oke, untuk gold sendiri kita lihat pada time frame daily-nya. Secara bigger picture, gold masih berada dalam trend bearish ya. Hal ini masih dikonfirmasi oleh struktur lower low, lower high, ditambah harga masih bergerak di bawah SMA 50 dan SMA 200.
sehingga bias utamanya masih cenderung ke downside. Saat ini teman-teman, harga sedang berkonsolidasi di area support ya. Yang cukup penting, selama support ini masih mampu dipertahankan oleh gold, kita masih bisa melihat adanya technical rebound ya, untuk kembali menguji atau mengklaim SMA 50 sebagai dynamic resistance. Namun, jika support ini berhasil ditembus teman-teman, peluang penurunan akan semakin terbuka dengan target terdekat menuju area 3.886 ya, area ini terdekatnya. Di time frame 4 hour-nya, pergerakan harga masih berada di dalam structure bearish ya, kalau kita lihat. Meskipun untuk sementara pergerakannya sedang dalam fase sideways atau konsolidasi. Untuk open market besok, saya expect untuk harga naik terlebih dahulu sebagai retracement jangka pendek sebelum kembali melanjutkan tekanan jual untuk menguji area support. Nah, level support ini menjadi penentu arah selanjutnya teman-teman. Jika harga mampu breakdown dan close candle di bawah area support ini, maka potensi penurunan akan semakin kuat dengan target menuju area 3000.886. Ini adalah target terdekatnya sebagai lower low yang baru ya. Karena kalau kita melihat di sini, ini lower high, lower low, and then kita melihat di sini potensi lower high-nya. Jika area support ini berhasil di breakdown, maka potensi selanjutnya mencari area lower low, dan target lower low terdekatnya di 3000.886. Berarti ketika harga breakdown dari sini lalu mengalami penurunan sampai 3886, ini merupakan potensi lower low-nya. Seperti itu. Sebaliknya, jika support kembali ditahan ya, jika harga berhasil memaintain berada di atas support dan munculnya respon beli yang kuat, gold masih memiliki potensi untuk melakukan relief rally dan menguji area resisten di sekitar 4183 sebelum menentukan arah berikutnya ya. Seperti itu untuk gold. Kalau kita beralih ke market Euro USD, di sini di time frame daily-nya secara bigger picture trennya masih sangat jelas berada di dalam fase bearish. Sebelumnya kita melihat di sini terdapat adanya market structure shift, and then harga melakukan pullback, mendapat rejection di area premium, dan saat ini kembali melanjutkan penurunan menuju lower low. Selain itu, harga juga masih bergerak di bawah SMA 50 dan SMA 200, sehingga bias utama masih cenderung bearish. Dengan kedua SMA ini berperan sebagai dynamic resistance. Untuk skenario selanjutnya, harga berpotensi langsung membentuk lower low yang baru atau melanjutkan pullback terlebih dahulu menuju area premium untuk menguji SMA 200, dan juga di sini merupakan area Fibonacci 0,5 sampai 0,61 sebelum melanjutkan penurunannya kembali ya. Beralih ke time frame 4 hour-nya, struktur harga masih menunjukkan kecenderungan bearish karena harga masih bergerak di bawah SMA 50 dan SMA 200 yang saat ini menjadi dynamic resistance utama. Pada pembukaan market besok, saya melihat adanya potensi harga melakukan retracement terlebih dahulu sebelum menentukan arah berikutnya. Nah, selama area low ini masih dijaga atau di respect, Euro USD masih berpotensi mengalami relief rally karena resisten menuju ke area resisten terdekat. Namun, jika
berhasil breakdown dari support ini dan close di bawah protected low-nya, maka peluang penurunan akan semakin besar untuk membentuk lower low yang baru. Sebaliknya, apabila harga mampu breakout dari protected high-nya dan SMA 200-nya, hal ini akan menjadi indikasi awal untuk perubahan structure jangka pendek dan membuka peluang kenaikan menuju daily premium area seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sehingga level protected low dan high ini akan menjadi acuan utama untuk menentukan arah pergerakan Euro USD ke depannya. Seperti itu teman-teman untuk update kali ini, dan ya, sampai bertemu di update berikutnya.